gitu nggak sih? Enggak, Cantiknya di kamunya. enggak, cium ini kan aku paling nggak. Halo guys, balik lagi bersama aku Citra di channel YouTube Open BO Bincang Oke. Sama kakak siapa nih? Dedek, Oh, Kak Dede. Kak Dede sekarang kerjaannya apa? aku sekarang freelance. Freelance apa? Mican Mican. kah? Oh, Mican. Terus Terus open udah enggak ya? Open BO gitu. Udah maksudnya? enggak. Oh, udah enggak. Udah Kenapa tobat. tuh? Oh, udah tobat. Sudah trauma. Kenapa tuh trauma kakak? Karena sempet udah banyak dijebak kan. Terakhir di Semarang. Oh ya udahlah, aku minjem. Itu tuh kejadiannya baru atau Oktober. Oktober tahun ini? Tahun kemarin 2024 Iya, berarti. sampai Desember. Kenapa tuh bisa dijebak? Awalnya agensi rokok ya. Kok ada sih? Ih kakak, Ih, aku pasti di ada. rokok loh. Sering banget freelance Disebutin nggak? event. Disebutin Nggak nggak? boleh, nanti tinggal di tweet gitu aja. Ya pokoknya ada produk baru kan. Hmm. Ya udahlah, aku Dah. kenal sama Rokoknya barunya apa? Daf kan? jarum apa sih yang murah-murah aku di Bali, cuman di Bali doang baru keluar ke Bali lah, karena kan TL-nya teman lama ya, Bu Cica kan. Oh, Bu Cica, oke. Mungkin kan dia sering main sama aku. Ke Bali lah kita pergi, Mhm. pergi ke Bali. Di Bali 2 minggu, 3 minggu, pindah yuk venue ke Semarang Selatan. Mhm. Emang pas masuk Semarang Selatan tuh ada tugu namanya Sunan Kuning. Mhm. Aku pikir ini dia ngomong juga tempat karaoke deh sama tempat minum biasa kok. Tapi itu tuh bareng sama dia. Bareng sama dia, Oke. sepi malah. Berapa orang? Aku 2, cowok 2, bencong 1 sama dia kan. Aku pikir yang cowok ini kan TL kan. Ya udahlah, pindah terus dikasih kosannya tuh kumuh banget. Ih, kok sama segitunya terus? Nah, udah kumuh, aku masih selling kan sama beberapa hari. Nah, si TL ini pulang duluan, ngomongnya laporan ke kantor pusat. Udah gitu tiba-tiba ke yang namanya Semilir. Nama daerah tuh? Enggak, tempat. Oh, tempat. Nah, kamu stay di Semilir ya. Terus nggak tahu tanda tangan apa, temen aku kamu juga tanda tangan, aku pikir tanda tangan kontrak kan. Tanda tangan kontrak kok besoknya itu ada yang booking. Apa oke lah kalau aku kan pernah ya di Makassar, di Makassar di Kalimantan di Tarakan. Ya udah kalau memang jadi LC ya udah gitu. Aku nanya lah ke Mami Jami berapa per jamnya 40 Jamnya kecil banget sih. udah tamunya bau gitu ya. Bau ketek, bau badan, bau segala-galanya lah ya. Orang-orang sana ya, terus supir Truk, supir angkot, terus nelayan kan deket pelabuhan Pelabuhan. gitu lah. Aku tuh kesana ya udahlah sehari 2 hari udah mulai ini kan. Temen aku kejebak ada minuman yang jadi si minuman tuh di setiap room tuh dikasihnya teko. Oh, di sana tuh bukan botolan ya, tapi teko. Karena nggak ada kan kalau kita di sini ada bakari kayak gitu kan. Iya, maksudnya minuman 40%-an lah ya. Terus sama minuman khusus orang Semarang kan. Kok katanya kalau yang dicampur ke teko jangan diminum. Temen aku diminum, pingsan. Kayaknya itu bukan sekadar hanya minuman aja nggak sih? Enggak, Kayak itu. ada hal-hal Hal yang gitu-gitu ya. Obat-obatan deh pernah kayaknya. di booking kan kejar perjaman kan. Si maminya alhamdulillahnya baik ya, cuman maksa. Jadi jam 3 tuh kalau di sana harus udah stay. Jam 3 sore. Jam 3 sore. Oh, jamnya dari jam 3 sore. Iya, jam 3 sore. Aku sempet sial di hari keberapa gitu. Bukan di room si mami, di apa gitu namanya teh Purnama atau apa. Di situ ternyata banyak yang pakai ini tamunya aku dijambak sama tamunya. Oh, ada kekerasan. Ada berarti kekerasan. di rumah, oke. Cuman aku nangis kan ke Angelonya kan, marah-marah. Angelonya ini kamu nggak tahu gini, masuk kamar kamu harus dieksekusi, nggak bisa. Emang berapa kataku teh? Ya udah 2 Gila, itu bisa kalau aku mau. Karena aku di Bandung segitu kata aku teh.
Enggak, kamu nggak sombong banget tuh. Sumpah kakek-kakek udah bau tanah. Marah lah. Terus Aku dengan akhirnya cancel. Aku kabur. Terus si Purnama yang punya itunya marah lah ke mami. Terus aku nangis, Mi ini gini. Oh ya udah nggak bisa gitu, cara kamu salah. Dimarahin lah mereka, debat ini tuh. Aku sempat diberhentiin 2-3 hari. Jelang mau sebulan aku kabur. Tapi kan posisinya kan pas kakak berangkat itu kan kakak nggak prepare kan? Enggak, emang disiapin baju. Oh, dari sana Udah bajunya. semua, dari baju, make up, catokan, Nah terus kosan. kakak nggak komplain sama yang ngajak itu kayak Kabur, si bucinya kabur. Ternyata di kepala ih kok bisa sih? Terus dia tuh pas nganterin kakak udah aja kabur. udah kabur. Untungnya di hari apa gitu ya, malam minggu aku kabur jam 12 malam. Bener-bener itu kabur. Alhamdulillahnya ditolong, yang punya kosan itu baik banget. Kamu kabur aja Sama teman kakak sama temen aku. akhirnya bisa memutuskan untuk kabur tuh. Kita ke Salatiga, diem dulu di Salatiga 3 hari karena kan nyari ongkos pulang ke Bandung. Terus Di Bandung diceritain, si bucinya kita laporin. tapi sekarang di penjara. Lagi proses karena kabur kan, bucinya nggak tahu kemana. Ih, parah banget lah. Parah kan? Sampai disiksanya sampai seperti apa sih kak? Disisanya tuh itu pas di room. Sampai ada berdarah-darah? Enggak, bocor, dijenggut. gitu-gitu. Oh cuman hanya Dijenggut, dijambak, terus digampar gitu mungkin. Sunan Kuning tuh ternyata lebih kumuh dari Saritem. Oh tempatnya tuh kayak Saritem mungkin ya kalau misalnya Kayak- di Bandung. Kayak Saritem banget. Dan di sana tuh banyak masih ladiesnya. Ada 500. Dan diutamain tuh orang Bandung. Kenapa? Gak tahu, kalau orang Bandung tuh tertarik daripada orang sekitar. Ya karena beda kali ya, dari muka mungkin, Iya. terus dari bodinya juga mungkin. Jadi yang aku kasihan teh, ada kan yang satu janda ya, tapi si janda itu teh sampai dia bekerja jam-jamannya kuat, dia ngehidupin anak-anaknya. Oke. Terus kan kakak tuh sempat kerja tuh berapa hari di sana sampai memutuskan untuk kabur? 3 minggu. 3 minggu. Nah selama 3 minggu itu gajinya cair? Enggak, Oh jadi selama 3 minggu itu Udah kakak di aja. sana udah aja Udah gitu. aja. Jadi sama aja kayak kerja cuma-cuma gak sih? iya, cuma-cuma banget. Dan itu benar-benar sekarang mah harus hati-hati. Kita teh buat yang long trip harus jelas. Orang-orang long trip ya, kayak dulu aku di Kalimantan Tarakan jelas. Kafenya, barnya, Oh, terus sebelumnya kakak tuh sudah pernah? udah aku sering juga. ke Tarakan, Lombok, Palembang, terakhir mau ke Papua. Cuman di Papua tuh rata-rata cewek nggak bisa balik, Kenapa tuh? Kalau di Susah. daerah sana? kata orang-orang susah. Untungnya itu Tuhan mungkinnya lagi masih sayang sama aku. Di Papua yang kemarin kebakar, ada tahun keberapa gitu, ada klub Papua kebakar. Itu klub yang nerima aku. Oh tadinya tuh kakak di situ. Iya, Berarti kakak tuh perjalanan hidupnya sudah lumayan lah ya. Terus sampai akhirnya ketipu juga pernah. Terus udah gitu tempat yang paling enak dari sekian banyak yang kakak di pergi? Bandung. Cuman hanya di Bandung. Di Jakarta Destar. sudah pernah? Jakarta nggak berani. Kenapa? Kan itu kan ibu kota nggak sih? Pasti kan lebih Di gede Jakarta nggak tuh lebih sih? jahat. Oh iya gitu. Lebih Kenapa? jahat. Lebih banyak saingan kan. Bali Di mungkin. Bali aku nggak, jadinya aku ke Lombok sama temen aku. Hmm. Di Lombok emang enak ya, cuman karena mamihnya ya gitulah, korupsi ini itu, dengan balik lah gitu. Dari umur berapa kakak 2018. kerja freelance? 2018. Kenapa sih dari 2018 ini kakak memutuskan untuk ya udah deh kayaknya freelance aja? Kenapa? Karena aku dulu sebenarnya bukan wanita malam. Nah, kenapa akhirnya jadi wanita malam tuh Karena perjalanannya, prosesnya tuh gimana? Suami selingkuh sama Elsie Bandung, sahabat Dendam. aku sendiri. Kakak dendam akhirnya ayo udah kayaknya gue jadi LC Dulu aja aku gitu. nggak bisa minum alkohol, Sama sekali. nggak bisa pakai yang begitu-gitu kan. Mhm. Mantan suami selingkuh sama sahabat sendiri, terus ada KDRT, terus ke gap dia lagi berhubungan intim depan mata. Kok bisa sih ML gitu di depan mata? Terus pas kakak tahu Feeling. gimana? Feeling istri, Pas kakak tahu, aku yang disiksa. oh iya, 10 jahitan ini bocor di apa tuh? di Pemukulan? Hayden.
Iya, aku pernah tahu kayak tapi masih pacaran lah ya, aku pernah sampai aku geger otak ringan di bagian sebelah kiri yang diseret dari lantai 2 sampai lantai 1 posisi tiduran aku itu pernah. Terus kayak disetrum pakai raket nyamuk juga aku itu udah pernah dan akhirnya aku jadi trauma. Aku sama mantan suami tuh di Hayden, posisinya aku lihat GPS mobil kan. Tapi si mobil itu nggak ada. Karena aku lihat tahu si kosan ada sendalnya, aku noong apa ya? Itu di kosan kakak atau Kosan si dia. ceweknya? Jadi ngeliat GPS mobil kan. Oke. Oh, di kos-kosan. Yo, yang pada ngekos yang pada hati-hati. ngekos lo ya. Itu aku noong banget. Tahu nggak lemari? Terus aku naik lagi kan di atas. Kayak ada bolongan. Iya, gitu, bolongan gitu. Ventilasi. Ya. Aku ngeliat dulu itu. Sumpah, ada 2 menit. Terus langsung didobrak aja gitu Enggak. gitunya? Turun, sama aku digedor pelan-pelan. Oh my god. Terus kedenger banget suara ngebalikin celana jeans. Anjir, teret gitu Dibuka, dia kaget, terus dia ngeheadin aku. Kenapa jadi istrinya yang disiksa harusnya? Aku yang disiksa. Terus aku diheadin di sebelah sini. Aku pikir keringet kan, karena tremor segala rupa. Iyalah pasti shock lah ya pada saat itu. Ternyata berdarah. Terus pas kakak tahu itu berdarah, kakak tuh ngegapnya tuh sendiri? Sendiri. Aku dari dulu ngegap mantan suami sendiri, nggak pernah bawa teman. Ini tuh kejadian yang pertama kali atau? Pertama kali. Oh, pertama kali. Pertama kali sebenarnya udah kegapnya lama, cuman kegapan parah itu memang itu. Kegap, terus. Oh, berarti selingkuh tuh bukan yang pertama kali dong? Kalau yang paling parah ini. Yang paling parah ini. Udah dipisahin, ceweknya gatel, ada ilmu hitam, ya kita udah gak bisa ngapain. Oh pakai pelet gitu maksudnya? Taunya kalau si cewek itu pakai pelet? Sampai sekarang. Apanya tuh? Si ceweknya masih ngajak ribut sama aku, padahal 8 tahun aku punya kehidupan baru. Masih sering pengen tahu kehidupan aku gimana. Ngapain gak sih? Kan udah dapet gak sih si suaminya? Udah pisah kan? Udah pisah, udah punya anak. Sama aku dia hamil duluan. Aku mau nikah sama siapa, selalu diganggu. Terus tadi malam baru kejadian aku mau ditonjok sama si ceweknya. Iya, apa sih? Gak tahu. Sampai sebelum pergi ke sini masih nelponin. Pengen tahu kehidupan aku gimana. Sebenarnya sih ngapain sih lo masih ganggu-ganggu? Lo kan udah dapet yang lo mau, gue orang udah apa ya yang otaknya udah kena narkotika, obat-obatan gak jelas, terus dia konsumsinya yang aku tahu ya, konsumsinya tuh apa sih sejenis, boleh sebutin? Satu hari 1 box. Gila, bayang kan? Iya, itu mah udah sakit banget sih, itu mah ceweknya udah nggak bisa tadi masuk ke sebelum miskin kesini jiwa lagi. masih ngechat pengen ketemu sama aku. Tapi dia tuh sama suami kakak udah nikah udah anak juga. Terus ngapain sih? Gak tahu. Balas satu kak? Bisa nggak sih? Balasnya gini ya. Gitu. Setelah 8 tahun aku diam, ternyata mantan suamiku tuh punya selingkuhan lagi. Berarti karma tuh ada loh kalau kita diem. Percaya nggak sih kalau selingkuh itu adalah sebuah penyakit yang tidak akan bisa sembuh lah ya, karena kan sifat manusia yang tidak akan pernah puas ya kan. Sampai dia ngehina aku bondon, sampai dia ngehina aku maneh mah cenah beli laki-laki, berarti gue kaya dong kalau gue beli laki-laki mah. Iya, daripada lo gitu. Terus dia ngikut sampai semua fashion aku, lahiran aku di mana, ngikut. Pengen banget lo ketipu kayak ya. Aku kayaknya. Iya, apa sih itu mah obses deh kayaknya. Gak tahu ya. Karena emang udah sakit aja sih, kayak pengen kayaknya psikopat gak sih yang gitu? Lebih ke gila sih itu, cewek gila banget ya. Nggak jelas banget. Terus dia tahu kelakuan, kan lo nggak pernah bisa minum. Dia tahu sekarang aku suka ke klub malam, ini itu. Dia ngehina banget. Cuman aku bodo amat, lu mau ngehina gue, lu mau gimana, itu bodo amat. Bukan urusan gue. Ya, bener. Terus selain kejadian si penyekapan itu, ada lagi nggak kejadian yang lain? Misalkan yang lebih parah digusur pakai motor. Itu tuh pas kakak di mana? Daerah mana? Jadi di Jepang juga atau? Enggak. Itu aku masih bareng. Jadi kan aku di Kalimantan, ditebus sama mantan suami. Lu balik, ditebus, terus aku dikosin. Jadi beralih, aku yang jadi selingkuhan, itu jadi istri sah. Pada posisinya kita belum cerai. Terus? Nah, aku nggak mau nih ikut sama dia. Ya udah kalau kamu nggak mau ikut gimana, gak tau rupanya ceritanya. Terus aku inget banget megang behel motor itu digusur 2 meter, aku babak belur sebelah sama si mantan suami. Sama mantan suami.
segini udah bisa mungkin keajaiban sholat atau gimana nggak tahu ya, babak belur nggak bisa buka mata. Itu tuh kenapa sih dia kayak gitu? Pengaruh katanya mah, pengaruh ilmu gitu, nggak tahu ya aku juga, katanya mah gitu. Tapi ya udahlah gitu. Wah, aku babak belur banget belum. Tapi setelah kejadian itu udah kayaknya tuh lost contact aja nggak sih gitu sama mantan Dia masih suami? ngejar. Ganti nomor gitu Kak atau Udah ganti handphone terus atau apa? Sampai rumah pernah mau dibakar. Udah bau minyak tanah rumah. rumah? Mau dibakar. Ih kok psycho ini sih? Mantan pacar aku kaca mobilnya dipecahin. Maksudnya teh kok bisa sih? Maksudnya tahu Kakak udah sama siapa dan Gimana kemana ya? gitu kok si track recordnya teh Kakak tuh selalu aja ketemu dan dia tuh tahu gitu Kakak ada di mana dan lain-lain. Dia tuh tidak mau aku sama orang lain. Tapi dia boleh sama yang lain. Iya. Egois gak sih cowok-cowok? Ih gue nggak suka. Sampai terakhir aku sama mantan yang sebelumnya ya, kita udah diriungin. Aku mau nikah. Tetep aja. Tapi Kakak udah married lagi? Belum. Oh, belum. Nanti ya. Masih Ya, aku trauma. doain lah ya. Tapi udah punya anak dari yang sebelumnya? 2. Oh udah punya 2. Cuman ya udahlah, anak aku juga tahu ayahnya itu, ya udah gitu. Cuman sampai sampai ketemu suka. Cuman ya nggak usah ganggu gue lagi gitu. iya nggak sih, nggak penting banget. Gue mau gimana juga ya udah. Tapi gitu. sebenarnya si mantan suami ini masih menafkahi anak. Enggak. Oh udah Dia enggak. mafia besar di kota Bandung. Hati-hati ya. Apa ya? Kira-kira mafia apa ya? Hati-hati ya yang punya kendaraannya telat-telat. Nah, Apa yang disebutnya ya? Apa ya? Mata elang palsu ya. Mata elang palsu ya. Jadi dia nggak resmi dari lisinya gitu. Oh, Dari ormas ya? Dari Iya, ormas-ormas dari gitu ormas. mungkin ya. Gitu gua. Ya dia jual lagi. Hati-hati ya buat yang telat-telat motornya Ya, ya, lo sekarang jangan. di Polrestabes itu. Hah? Nangkringnya di mana tuh? Di Bandung Selatan. Nah, Bandung Selatan, Bansel. Aku tahu. Nah, jangan lupa. Hati-hati ya. Nah, kayaknya tuh gara-gara pekerjaan dia gitu, nah jadi bisa tahu itu Kakak di mana jadi. Sekarang mah alhamdulillah dia nggak pernah ngikutin aku, karena dia terakhir ngomong gini, aku ikhlas sama kamu. Terus dia tuh ngasih pesannya, kalau kamu mau nikah sama siapa, sehari sebelum pernikahan itu terjadi kamu harus sama aku dulu. Gila nggak? Ih, ngapain? Ih, capek. Gila kan? Ih, aku udah ini nyaman sampai sekarang juga buat istrinya ya. Nggak usah ganggu aku mah udah bahagia. Sampaikan dong ke istrinya yang Istrinya menjadi disebutin kan pelakor namanya? ya. Gak usah lah buat Ya si buat dia Anda ya, pelakor itu. jangan ganggu aku udah bahagia. Please jangan ganggu. Udah Ih, punya bukannya kehidupan udah punya masing-masing mobil ya. 2, udah hidup hedon, arisannya bayar, hey. Punya arisannya kejebak juga atau zonkernya mungkin atau Dia yang punya arisannya. membernya yang kabur. Oh dia membernya yang kabur. Oh Tolong hutang-hutangnya bayarin nih, jangan lagi ke aku. kok bisa sih nanya? Karena satu circle. Oh iya sih bener ya. Jadi temen aku, dia temen dia juga. Oh jangan-jangan yang aku ketipu karena arisan zonker itu dia nggak sih zonkernya ya. Itu aku Oh, masuk rugi. zonker ya? Iya, aku Tadinya mau disepil di zonker, cuman akunya kasihan. berapa ratus juta aku kena zonker juga ternyata. Sampai sekarang aku udah capek lah, udah aja lah udah. Oh, yang itu. Terus pengalaman hidup apa lagi nih? Kayaknya seru banget ya pengalaman hidupnya selain Kemarin sempet mau dikip sama Koko. enggak, sama Abang Makassar. Oh, abang Makassar. Yang tuan apa ya, dia tuh pertambangan besar di Makassar. Dia tuh kita ketemunya di aplikasi. Aplikasi. Cuman kamu nggak bisa di-keep anaknya. Kenapa tuh? Bukannya lebih enak dikip cuman sama Trauma satu sama orang yang sih? kemarin, sama yang orang Pemda ya. Oh itu juga pernah tuh dikip. Kalau Pemda ternyata ya dia juga banyak ani-aninya selain aku. Nah proses untuk menjadi ani-ani itu gimana Karena sih? aku dulu GRO di jadi kenal di itu di dulu tuh aku disebutnya si Arab, mau di Arab. Nah kenalan sama dia.
kenalan sama si itu. Iya, cuman ternyata dia banyak, nggak aku aja, masih satu circle sama kita juga. Tapi emang haknya dia nggak sih Kak buat ngekip siapapun? Haknya dia, cuman kan aku tipikalnya lu udah sama gue jangan ada yang lain gitu, nggak suka. Biasanya sih kalau misalkan jadi aneh-aneh itu per bulannya berapa sih Kak? Spill Spill dong. aku Berapa? dulu jajan doang. Itu tuh di luar Di make luar up. anak, Terus di dapat luar apa lagi? Mobil, rumah, mobil apartemen. pernah, tapi diambil sama istri sahnya di jalan. Oh itu ketahuan juga ya? Gimana ceritanya sih kok bisa Ya sih nggak apa, ketahuan? kayaknya ngikutin deh, kayaknya plat nomornya karena mobil bekas di rumahnya mungkin kan, terus dia ngikutin di buah batu, aku disikat banget, aku pikir leasing, terus aku ditunjuk Di depan banyak orang, aku mah kasihan aja, terus aku bilang, teteh makanya ngurus suami yang bener, kalau nggak suami teteh nggak mau selingkuh mah, dianya ketawa. Udah gitu udah lost contact, dari situ udah selesai. Enggak, masih terus aja Sampai sekarang? sampai sekarang Masih sama si orang itu? Wow. masih bukan sampai sekarang, dia masih kontak cuma aku ya udah bodo amat. Kenapa? Sekarang aku posisinya udah pengen bener. Oh, udah pengen bener, udah pengen tobat lah ya. Iya, karena Udah nggak ada aja. hasil. So Anda dapet yang gitu udah jadi apa? Apa ya? Aku belum pernah sih kejadian ini. Oh mungkin next mau mungkin ada nggak yang mau sama gue? Kayaknya rudet deh aku. Nggak sih? Laku gitu aku ya jadi ani. Wah, Untuk channel yang menjadi ani-ani tolong komen ya. Jangan lupa. kemarin aku terakhir orang Makassar. Terakhir orang Makassar. Dia cuman aku nggak sukanya. Dan sebelum apa-apa udah ngomongin seks, aku paling nggak suka ngomongin gitu. Terus aku harus gini ya, kamu harus begini, banyak request. Terus aku nanya, abang berani berapa nggak bayar gue sebulan? Paling gede tuh berapa sih Kak per bulannya? Aku pernah seminggu Oh iya. sama Koko. Oh, itu sama Chinese. Chinese. Berapa lama tuh? Seminggu. Sumpah seminggu. Aku nggak tahu ya. Kata teman-teman aku, wow jackpotnya. Jadi nggak mau lama. Oh, jadi sebentar. Iya, seminggu. Terus si Kokonya minta duitnya balik. Ya gue hitung aja, lu jalan sama gue sejam berapa? Ih, kok dibalikin lagi sih? Apa sih? Itu Gaduh Koko ya apa yang di sih? Surabaya itu Koko. Ih, males banget. Kok itu kan terus udah gitu harus dibalikin lagi? Balikin gak kenikmatan yang udah gua pernah kasih ke lo. Yes. Aku nggak mau, ternyata dia udah bangkrut. Oh, Masa aku disimpan di kosan cuma 5. kok gitu? Kan Jadi pas dia ngasih mobil, jual mobil, tukar mobil, uang mobil lebihnya dia kakuin semua. Aku seminggu, aku langsung baik kabur. terus dicari-cari nggak? Cari-cari ya, nangis-nangis dia, pengen sama aku, yang nggak mau. Iya, oh my god. Terus di keep sama siapa lagi nih? Sama aki-aki. Sama kayak kakaknya pernah umur Pernah. 65 tahun atau 55, berarti sekarang itu dia masih udah bisa gaceng nggak sih umur 55? Atau udah bisa. Tapi aku tendang dia. kenapa? Karena Oh, kakak suka di seksnya? enggak, aku tuh dulu mukanya masih kecil ya, masih umur 25, 26 masih. Oh, seumur aku 24. Dulu kan sekarang udah 9. Jadi dulu masih kecil tuh masih pikir-pikir takut. Kalau apa ya kata bahasa Sundanya mah ngaragokan. Jadi nakalnya tuh kagok. Tah, si kakek-kakek tuh udah sampai nikah siri sama aku. Sampai dikasih Tapi emas 25 25 gram. Orang Lombok. Oh. Dia tuh Ketemu di mana sih, Kak? dikenalin temen. Dia tuh penyalur tembakau se-Indonesia, orang Lombok. Nah dia tuh ngasih ke aku 20 gram. Terus malam pertama aku tendang. Kenapa Sumpah, tuh? gak mau. Ya kan udah dikasih emas gak sih? Gak bisa aku mah. Kenapa? Gak bisa dilihat begini, gak bisa. Takut gitu dulu, masih mungkin masih blow on kali ya. Takut aja gitu. Jadi si aki-aki ini tuh Abang Haji masih udah penasaran. haji. Ih, haji Oke. banget. Aku istri keempatnya. Oh, suka juga ya? Keempatnya. Dia malam pertama aku tendang dia. Terus dia tuh masih penasaran, sempat ngasih mobil juga, ngasih per hari 2 aja. Aku tipu. Terjadilah 2 bulan kemudian dia ke Bandung lagi. Aku kasih, tapi aku tendang. Terus aku diwalungin di hotel. Gak bisa muasin dia katanya. Masih bisa gaceng, Kak, sumpah.
Gaceng Umur tapi segitu. peltu, Saldo tuh apa sih? nempel gitu. Oh, 1, 2, 3 hore. Enak nggak sih yang gitu? Enggak. Nggak capek kan? Nggak harus effort. Tahu nggak VC-nya ngapain? Ngapain? Sumpah, kalau dia VC nih, Neng VC dong, VC ya, ujungnya apa? Mana susunya? Itu udah Oh my god. sakit jiwa nggak sih yang gitu? Ih, kok gitu ya? Asli. Terus dia kemarin-kemarin nanyain aku ke adek aku. Oh, kenal sama keluarga itu, juga. Dede gimana, sehat nggak? Pengen ketemu, akunya udah nggak mau. Oh, terus mungkin kalau sekarang mah video call seks kali ya. Ya video call tapi harus baca gimana sih? Dianya kan yang baca. Kita Oh, kita baca. aduh video call nih, Neng lagi apa basa-basi. Udah coba tuh baca aku baca Al-Quran berapa ayat, udah makan belum, buka tuh terus buka tuh susunya, so kan gila. Ini sampai di Akunya harus matiin data. Oh my god. Gila. Sih. Ih, Baca kebayang nggak abis baca ih itu tapi kan kakak sempat nikah siri dikasih sama dia. apa dia 6 bulan lah Udah dapat apa aja dari si kakek-kakek sama ini? dia, dapat mobil. Terus zaman HRP tahun 2018 kan masih baru mewahnya, uang mama, kebangun kos-kosan, itu aja sih. Oh, ada hasilnya. Ada hasilnya. Ya. Kalau ada si aki-aki busuk itu mah. Oh, bau gak sih? Tapi ganteng dah. Cakep. Gimana di sana Lombok, hitam, Itu manis lah. itu manis. mungkin. Kata kabarnya sekarang si aki-aki itu abis ngejual tanah yang dibeli sama tol. Mau nggak, silakan. Mau? Guys. Enggak, kayaknya aku mah takut Ya. Banyak banget ya, aku nggak tahu ya, kayaknya kak. Aku ngomong kenapa sih mau sama aku gitu. Kan yang lain banyak yang lebih cantik. Kamu tuh enak diajak ngobrol, terus basa-basi. Aku kan anaknya biar basa-basi lah ya gitu. Mau nemenin kesana kesini di jalan. Nemenin dia kemana aja sih selama 6 bulan? Ke Surabaya. Seringnya kita ke Surabaya karena pengiriman si tembakau rokoknya itu. Jadi menemani aja Menemani, lah ya. Ya anggap aja nggak sih jadi sekretaris pribadinya mungkin ya. Makanya banyak yang bilang teman-teman aku udah pada sukses semua. Aku mau putar balik. Lu Karena- hijrah aja. Harusnya mau Harusnya udah dapet segalanya, tapi akunya putar balik gitu. Karena yang lihat-lihat sekarang kan ada salah satu aneh nih yang nipu arisan lah gitu kan, nggak jadi berkat. Terus aku juga dipikir-pikir jadi apa sama ini kerja itu. ada kan hasilnya kos-kosan. Kos-kosan oke. Kalau dari mas-mas kadang hilang, ada aja ngerasa nggak. Oh iya sih. Oh iya ya. Teman-teman aku curhat udah pada tobat sekarang, pengen hidup bener, dapetin laki-laki mau kondo kan, yang dapetin gitu. Pernah tapi dapetin laki-laki mau kondo? Pernah nggak ya? Pernah nggak? Enggak sih, Nggak pernah. cuman psikopat ya, Psikopatnya tuh kayak gimana sih psikopatnya? bunuh diri Siapanya? cowoknya, Sumpah? Sampai Sumpah. meninggal? keburu ketolong Ih, sebelum kenapa? sama dia. Oh, sebelum sama yang sekarang. Yang Kenapa ini. aku bisa sih bunuh diri? Yang bunuh diri di jembatan bukan ya? Bunuh diri tapi keburu ketolong. Kenapa sih kok? Gak tahu, basiannya jelek. Oh, karena pengaruh. Pengaruh. Oh, Itu benar-benar bunuh diri 8-2 jahitan di cutting? di gitu. Iya, cutting. Wah, katanya mah kalau mau bunuh diri jangan gini jadi mati. Di sini sih harusnya Harusnya dinadi. gini. Harusnya dinadi. Kalau enggak bunuh dirinya sekalian bunuh diri nge-cutting sekalian di rel kereta. Jadi cepet mati. Kan? Itu nyaksi banget ada cowok yang bunuh diri. Gila sih, kok bisa Psikopat gak sih gitu? Takut. Itu hidup aku kayaknya harus bertemu sama orang-orang yang begitu gitu. Perjalanan hidup Iya. lah ya. Terus gini ya, dia pernah 2004 ya sampai terakhir aku diomongin jangan. Boleh. Gimana itu? Apa nih? Di Cerita apa lagi? di cut-nya Ya nanti ada di cut. disensor. Aku balik dari Semarang itu kabur kan, harus nyari duit buat kosan dong. Temen aku nawarin, ting, Persib.
B, mau nggak tanggal 25 temenin aku jenguk si A kemana penjara. Kela ngapain kata aku teh, kirimnya foto kamu, dikirimlah sama teman-teman kamu. Kela ngapain kata aku teh, ya begitu di penjara. BO-an? Di penjara? Kok bisa sih? Gimana nih prosesnya? Prosesnya tuh kita pagi-pagi ke sana. Jadi ada kita berapa orang sih Kak? Berapa cewek? Aku 6. Oh 6 cewek. Tapi jadi bagi 2 kelompok. 2. Jadi aku sama teman aku nengoknya abang siapa. Terus yang ini nengoknya abang siapa. Oh jadi satu ini 2 cewek? Atau satu cowok? Satu cowok. Oh maksudnya jadi pasangan? Iya tahanan itu misalnya dan 7. Nah itu 7-7-nya. Kalau teman aku mah suaminya kan, suami sirinya. Kalau aku pribadi mah memang sama si abang yang udah suka sama aku. Karena kan kita suka video callan, nelpon atau gimana. Ketemulah, aku pikir B emang bisa. Kalau penjara biasa aku sering denger ya. Bisa B. Ingat. Ya kok bisa sih? Asli nah itu. Bisa di apa sih? Bisa kayak gitu tuh gimana sih Kak? Maksudnya dapat dari temen juga atau? Dia istrinya. Istri siri. Oh istri sirinya. Terus minta, ya udah Be, ayo berapa rate-nya? 1 juta lah. Oh ya udah tuh 1 juta masih ke Harti ya. Lagi butuh juga kan. Oke, aku buat teman, semua pergi, dibagiin 3, aku datang jam 10 bareng, jadi berdua masuknya, terus ngobrol dulu, makan dulu. Itu banyak banget orang yang tatap muka kan. Oh bukan sama si 7 orang ini tatap mukanya, tapi banyak ada yang lain. Keluarga apa kan disuruh lagi pada makan. Satu masuk kiri di itu kamarnya yang di ujung buat ini, kamar ini. Oh di situ tuh ada kamar-kamarnya gitu ya? Kamar 10 kamar. Oh, udah disiapin. Ya. Terus aku ngomong, terus dipakainya di mana? Ya di kamar, dikunci. Tahu yang bener-bener penjara mata doang ya dia. Itu banget. Aku masuk. Tapi ada kasur kan maksudnya? Ada kasur di mana tingkat. Terus WC-nya cuma setengah gitu kan. Itu cuma 2 menit. Kok 2 menit? Kok sebentar? 1, 2, 3 hari terus itu ya? Aku mau untung banget. Terus udah gitu gimana? Si abangnya minta 2 kali, ya nggak bisa. Sesuai perjanjiannya sekali gue balik lah. Ada pemaksaan nggak di situ? Enggak. Oh, semua aman, teman-teman aku aman. Di waktu gitu, oke masuk kamar 2 menit Enggak, dari sekarang. Iya, jadi diatur gitu. Apa ya disebutnya seni yang ngatur. Sok itu di sebelah sana, itu belah sana, itu belah sana. Oh dihitung tuh, ya ampun 2 menit gimana Kak? Rusuh gitu. Sebenarnya mereka kasih waktunya mah sepuasnya. Cuman aku kan perginya sekali main, sekali cerot, ya udah beres. Lu kalau mau nambah lagi harus bayar gitu. Terus si abangnya nggak bisa. Ya udah, itu cuma 2 menit. Si abangnya aja sampai malu. Itu cuma nempel cerot atau? Nempel cerot. Dianya sendiri malu. Oh iya, baru nempel doang udah cerot. Enggak, misalkan kayak nggak ada foreplay-nya. Enggak, dia gitu, pengen cepet aja. Ngapain dulu, udah apa ngeliatin dulu, aku. apa dulu gitu, nggak ada langsung gitu. Langsung. Pakai pengaman kan? Pakai pengaman, aku nggak mau kalau gitu, nggak mau. Asli itu. Ih sebentar banget lah, itu seru sih. Cuman kayak 1, 2, 3 udah. Ya udah, cuman ngotorin doang gitu. Terus ada repeat order gak sih? Nggak, aku tidak menerima RO. Kalau udah sekali ketemu, nggak mau. Bukannya kalau misalkan itu harus maintenance tamu-tamu mungkin biar selalu repeat lagi. Aku tipe kalau udah sekali ketemu, sekali main ya udah blokir. Soalnya nantinya dia bakalan keenakan, terus kita bisa baper. Itu yang nanti jadinya jelek. Nah, pinter nih. Biasanya kan kalau LVLC ini tamu gue kok ini gitu kan biasanya kan terus ribut gitu kan biasanya. Buat artis juga ada yang salah satu di bareng sama aku, Michan ya. Oh pernah sama influencer atau artis besar? Oh iya. Lagi kemarin nyalonin. Oh ya, gimana tuh? Kok bisa dapat? Kenapa sih ya? Ada ya itu loh. Tamunya Ya, kayaknya kenapa tahu? Kenapa itu tahu? Ih, kalau di sosmednya kan ketemu aku di undangan dari temen aku, spener aku, temennya, istrinya temen deket aku, dia temenin si ini. Oh ya udah bang, hayu pas lagi main slang kan, table VVIP, terus ada Uwan, ada banyak, ada artis-artis di table.
Dia itu pengen sama aku, ternyata maboknya rehe. Gimana tuh mabuknya rehe? Ya Lempar-lempar botol? enggak, atau- cium ini kan Oh, aku paling gak mau grepe ya, lah ya. ini klub dong. Kecuali di room karaoke mah gak jadi masalah kan. Terus dia tuh kan backgroundnya agamis, ternyata Ternyata ya beda lah. Terus gimana sampai dibungkus, Terus? dia bayar. Tapi dia sebelumnya tidur. sudah perjanjian. Oh, rate-nya segini gitu nggak? Iya, Oh ya, terus ya udah, dianya tidur. jadi nggak? Enggak, Ih, kenapa? Mabok parah. mau parah. Terus udah aja. Udah Itu aja. tuh Bersih. ST. Sampai subuh aku pulang. tapi sempat di ML juga. Ya dulu paling nggak? foreplay gitu udah keburu tidur, nggak bangun juga. Coba Aduh. apa yang Bapak Haji? Haji kan Tabling. Ah, rugi banget loh nggak nyobain ya. Lo nggak tahu track recordnya kayak gimana ya. Sememuaskan itu ya, sampai banyak banget ya kayaknya tuh tamunya ya. terakhir Ih, boleh anak dong. band. Itu anak band yang udah jadi ex, kemarin ada di Bandung di MOD. Z, tahu kan siapa Z? Anak band yang Itu juga sahabat pernah. jadi cinta. Itu juga pernah sama Dia ngejar aku. sampai sekarang. Besar. Sumpah. Sumpah, kalau dia di Tapi Bandung masih pasti kontekan nonton. nggak? Sama aku ditolak kemarin. Kenapa? Karena aku udah punya cowok sekarang. Oh, Udah pengen bener kan. udah pengen bener, jadi ada ya udahlah. Ya udahlah, gitu. gitu. Hargai aja lah. Dia sekali main sama aku itu ya, tapi si Z ini kalau ngobrol agak miss banget. Oh ya, kalau ngobrol kayak gini, Ya, main biliar dia nggak minum alkohol. lah kan ketemunya cuma miliar doang. Dia nge-DM, lagi di Bandung dia nge-DM aku. Kok bisa sih bisa tiba-tiba nge-DM Instagram? Kakak tuh influencer ya? Nggak tahu. Tiba-tiba kok ini nge-follow back aku, artis ya. Ah yaudah ya. Kok bisa sih? Linknya tuh gimana sih? Aku di Instagram semua. kayak gitu deh. Aku di Instagram juga sedikit followers. Masa sih? Sumpah itu Z, inisial Z, vokalis Kok band X. bisa? Gimana coba dong. Aku kan pengen lah sama artis tuh, gimana? Gak tuh tahu aku ceritanya? juga itu mah emang asli. Harus pakai pelet kah gitu atau guna-guna apa mungkin? Guna-guna pelakor. Oh enggak juga. Kayaknya aku dulunya direbut pelakor jadi ada titisan Ada pelakor ya. titisan. Jadi biar pengen atau aku mau yang mana? Mau koko BHB kuat. pengen tuh gimana sih caranya? Gak tahu. Pengalaman apa lagi nih yang lebih seru dan unik? Kayaknya yang paling seru tuh di BO di penjara. Itu paling Paling seru. paling apa ya? Pengalaman hidup ya yang Pengalaman tidak akan hidup pernah ternyata terlupakan. ya begitu. Maksudnya ternyata ada gitu di penjara. Iya, aku juga shock banget lah itu. Kok di penjara kok bisa sih? Kok di penjara kok bisa megang handphone? Kok di penjara kok bisa bawa cewek dari luar? Gimana kah prosesnya dan lain-lain? Itu segala prosesnya kita macam. nengok biasa, ngobrol gini dulu. Awalnya tuh gimana? Jadi kakak tuh dikontak sama teman. Sahabat sama aku, teman. Oke. sahabat aku tuh istri. Mm-mm. Kebetulan dia tuh lagi di penjara kasus kan. Nah dia juga, be mau nggak nek, berani nggak ngomongnya gitu, berani dong. Kata kenapa? Berapa dulu anjir itu di penjara, gila lu gitu kan. Gue kenal sama ini kan lebih bahaya cuy. Iya benar itu sih. Enggak aman. Itu prosesnya kayak kita masuk hotel aja gimana? Oh, ngobrol dulu, tatap Ngobrol muka dulu, makan dulu, terus lihat dulu situasi, baru satu masuk. Dulu tuh dipakainya 4 kamar. Oh, 4 kamar tapi secara gantian. Iya, ada yang temen aku mah bertiga dia mainnya. Jadi satu kamar. Trisam gitu maksudnya? Enggak, jadi tigaan, tiga sepasang tapi tiga pasang. Oh, couple Iya. seks. Couple seks. Itu paling lama setengah jam nggak keluar. Iya, kok gitu? Impoten kali. Enggak, karena ya bertiga tuh mainnya beneran sekali ewang di kamarnya. Ganti-gantian gitu ya. Kok bisa sih? Aku itu kasurnya sampai di bawah. Aku nggak mau ya main di kasur itu, nanti kelihatan itu ini kan CCTV atau apa. Ya udah, masih abangnya sampai sekarang masih ngontek, cuman akunya biasa aja.
karena tidak mau repeat. Nggak mau, aku udah nggak mau RO dari dulu juga. Teman-teman aku kalau ngasih sekali udah. Nah, pernah nggak sih pengalaman kayak dipotong fee-nya gede Ada. atau nggak dibayar Ini buat atau si yang nawarinnya kabur gitu? ini buat yang ini ya, yang kenalin aku sama Aju. Sampai sekarang sama Aju aja sama aku. Dia motongnya gila-gilaan 30%. Oh iya, 30%. dari fee? Jadi dia dari tamu dapet, ke ladies juga minta Ladies tuh dipotongnya 30%. 30%. Ditawarinnya tuh berapa? Jadi misalnya kayak dulu aku dikenalin sama dia, tamu ngomongnya Mican di Pascal. Ternyata ke villa. Terus pas aku lihat villanya Edan, mobilnya mobil semua mewah kan, terus mobil ya udah aku kenal. Penjagaan ketat lah ya di situ. Terus si abangnya ngomong, dia tidak memperkenalkan bahwa dia siapa gitu. Kita ngobrol, pas gitu aku nanya abang siapa? Ya bapak siapa sih gitu kan. Yaudah pokoknya gitu aku nyiapin 9 cewek. Satu ceweknya dikasih. Nah aku mah drama ke si abang ini, nangis lah nggak mau dipakai. Oh pokoknya dah aku mau nggak mau, pokoknya aku drama, aku dikasih. Kamu sebutin yang satu. Jangan ngasih lagi ke si bencong ya. Oh yang nawarinnya tuh bencong. Ada izinnya kan. Ternyata si bencong tuh dari satu kepala minta, dari si abangnya tuh dikasih 3 satu kepala Lagi dari iya. kakaknya. Nah untuk yang nawar-nawarin kayak gitu tuh si itunya tuh fee-nya tuh langsung masuk ke kakak di ke aku transfernya? dulu. Oh, Kita bukan langsung ke dia. dipotong. Oh, Pas kita ketemu keluar beres mana deh, masih bencong itunya nungguin juga di situ. nungguin. Oh aku pikir tuh kayak by phone gitu Enggak, loh. dia tuh orangnya ngikutin. Banyak banget kasusnya dan sekarang lagi mau diusut sama aku. Kasihan banget cewek-cewek yang dijual sama dia. Kenapa? Jadi ada pengalaman apa nih, cewek-cewek yang nggak dibayar mungkin atau yang jadi dia tuh ngambil dibawa kabur gadun-gadun uangnya? mantan-mantan gadun yang dekat sama aku tuh sama dia diambil, tapi menjual nama aku, untuk mengenalin bang aku ada cewek temennya gitu. Dede nih. Kan si abang oh yaudah temennya Dede udah enggak, padahal kan aku bukannya enggak, akunya ngilang aja gitu. Dan aku tahu si abang yang kemarin kita ini ternyata jackpot banget tuh. Tapi kan kecil nggak sih segitu, mendingan sama yang aki-aki itu Sekali main. tapi kan 1, 2, 3 hore. Kemarin aku ke Jakarta sama si abang itu dikasih 3 hari 3 aja. karena dia mau ngekip aku nggak bisa sama polisi. Kasar ya, polisi kan tau sendiri. Oh kalau misalkan aparat tuh kasar ya? Kasar, nomor handphone kita dicek pos terus, nggak bisa dugem, nggak bisa karena sama cowok-cowok, main phone dipantau sama ajudannya. Dia tuh apa ya jabatannya? DSM gitu permainan seksnya? Atau pernah nggak sih permainan seks yang kasar banget gitu sampai belum pernah dapetin yang itu. atau Kalau bisa mah pernah. trisam Sama kejebak. Aku seringnya kejebak, nggak tau karena aku polos sebenarnya. tapi sekarang udah enggak Enggak, dong. sekarang udah pinter. Trisam sekian ya, ini sekian Sekarang ya. udah ada rate-nya, kayak kemarin ya Ya udahlah. naik mungkin grade-nya. Ya sekarang udah enggak Oh, sih. enggak. Pengen ngejual orang sekarang mah. Siapa guys yang mau dijual mungkin? Waktu itu trisam sama grup Sartu Circle sama orang Kalau HDCI. trisam tuh si cowoknya yang 2 atau ceweknya yang 2? Ceweknya yang 2. Oh cowoknya yang 2, cowoknya satu. Cuman emang sih temen akunya hyper banget. Jadi dia yang main. Nah kakaknya? Ngeliatin dan mintanya aku cuman videoin doang. Oh jadi Petisnya mungkin gitu gitu. Oke. Cuman aku videoin. Terus kata si abangnya, aku bucatinnya di kamu ya. Udah aku bawa ke WC, tapi jangan sama cewek itu. Aku pengen berdua, aku bawa ke WC. Nah di WC tuh ngapain? Ya udah dia ngeluarinnya di aku, jadi aku mah bagian sebentar gitu. Yang lamanya mah itu nggak mau di aku. Harapan kedepannya untuk kakak, kan kakak katanya mau hijrah lah. Hijrah ya. lah, sekarang mah Udah hidup capek lah ya, bener, udah. bener. Harapan kedepannya apa nih kak?
Ya buat orang-orang jangan ketipu, kasihan. Untuk Kasihan cewek-cewek. Yang gitu mah sesaat. Kayaknya kan harus pasti pintar sesaat. kalau mau jadi aneh-aneh. Kalau mau terjun Jujur, ya terus sekalian. kalian harus punya usaha yang jelas. Betul. Jadi Jangan kedepannya dapet clubbing, open table. di foya-foya lagi, Iya. udah capek-capek terus foya-foya lagi. Jadi apa dah, nggak akan jadi apa-apa, duit haram. Duit setan dimakan setan. Setan. Nah, untuk mantan suami mungkin ada yang mau disampaikan atau si pelakor itu Jangan ganggu aku. jangan ganggu. Udah jangan ganggu, masing-masing lah sekarang mah. Ngapain lah ya. Kalau mau ribut, ya ayo gitu. Iya, tonjok-tonjokan gitu. Tapi tonjokan, jangan pakai boxing. bahan-bahan kimiawi gitu. Ya, Udah normal aja, gitu. iya Kalau sih. mau minum, ayo kita minum berdua. Hmm. Ngobrol, ngopi, maunya gimana ke depannya. Betul. Suami Anda kalau misalnya selingkuh lagi, jangan nyalain aku. Ya karena emang udah tabiatnya ngasih Iya. gitu kan. Harusnya dia sadar nggak mungkin lah ya dia aja dapatnya karena perselingkuhan. Iya, menyuri jadi selingkuhan. kan. Wajar nggak sih gitu kan. Nah untuk calon suami mungkin sekarang mau nikah sama yang ini? Insya Insya Allah. Allah. Apa nih? Ya, lebih baik aja sih sekarang. Nyari kerjaan yang lebih halal, yang lebih bener lah gitu. Udah uangnya habis nggak pugu. Sih benar. Benar sih Kak. Oke guys, seru juga ya ternyata pengalaman hidupnya dari kakak itu jadikan pelajaran ya untuk pelakor dan ani-ani. Hati-hati. Jangan kayak gitulah ya, ngapain ya, hidup bener aja yang real-real aja lah ya. Terus jangan lupa nanti ada narasumber selanjutnya next, mungkin cerita hidupnya lebih seru, unik, greget gitu ya. Sampai jumpa di lain waktu bersama Citra. See you, bye-bye di Open BO Bincang Oke. Bye.